wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Seperti proses pembelajaran sebelumnya, kita awali proses pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Meskipun proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, namun kita semua harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi ya. Pada pembelajaran kali ini, submateri yang akan kita pelajari adalah statistika mengenai simpangan baku. Sebelum ke materi pembelajarannya, saya akan membacakan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui proses pembelajaran jarak jauh dengan berbantuan YouTube, Google Form, Google Classroom, dan WhatsApp, peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, menganalisis ukuran penyebaran simpangan baku data tunggal, menghitung ukuran penyebaran simpangan baku data tunggal, dan menyelesaikan ukuran penyebaran simpangan baku data tunggal. Langsung saja kita ke materi pembelajarannya. Langsung saja kita ke bahasan materi. Dalam bahasan sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa sekumpulan data dapat diwakili dengan sebuah nilai yang disebut dengan rataan atau average. Adapun rataan yang dimaksud di sini adalah ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, atau modus. Akan tetapi, ukuran pemusatan data saja tidak dapat menggambarkan lengkap bagaimana distribusi data. Sebagai contoh, misalkan di sini kita memiliki dua kelompok data, yaitu A dan B. Kelompok data A memiliki nilai skor 10, 15, 20, 25, dan 30. Sedangkan kelompok data B memiliki nilai skor 18, 19, 20, 21, dan 22. Kedua data ini memiliki nilai min yang sama, yaitu 20. Namun, kedua data ini tidak bisa diwakili dengan nilai min saja karena memiliki penyebaran data yang berbeda. Di sini, kelompok data A memiliki nilai skor yang bervariasi dari 10 sampai 30 yang nilainya cukup jauh dengan nilai min. Sedangkan kelompok data B memiliki nilai skor yang bervariasi dari 18 sampai 22 yang nilainya cukup dekat dengan 20. Contoh lain, diberikan distribusi data yang ditunjukkan pada 3 buah kurva distribusi frekuensi. Jika diamati, nilai min, modus, dan median ketiga kurva tersebut adalah sama, tetapi ukuran penyebaran data ketiga kurva tersebut berbeda nilainya. Data distribusi kurva frekuensi pertama lebih tersebar daripada data distribusi pada kurva frekuensi yang kedua. Begitu juga, data distribusi pada kurva frekuensi kedua lebih tersebar daripada data distribusi kurva frekuensi yang ketiga. Jelas bahwa adanya perbedaan variasi dari nilai-nilai data ketiga kumpulan data. Peragaman atau variasi suatu kumpulan data dapat diukur dengan nilai numerik yang disebut dengan ukuran penyebaran data atau ukuran keberagaman data. Ukuran penyebaran data itu memuat dua subbahasan, yaitu jangkauan dan simpangan. Yang akan kita bahas kali ini adalah simpangan baku data tunggal. Simpangan baku atau akar kuadrat dari ragam biasanya digunakan untuk melihat keberagaman data dan hubungan antara titik-titik data dengan nilai rata-ratanya. Ukuran penyebaran simpangan baku ini memiliki nilai yang linear, positif, dan melibatkan semua jumlah data. Oleh karena itu, simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran data yang paling sering digunakan dalam statistik.
Nilai-nilai yang bervariasi ini memiliki arti bahwa jika simpangan baku sama dengan 0, maka nilai setiap sampel pada sekumpulan data bernilai sama. Sedangkan jika nilai simpangan baku lebih kecil atau lebih besar dari 0, maka nilai-nilai sampel ini nilainya jauh dari rata-rata. Langsung saja kita ke rumus penyelesaiannya. Selanjutnya, untuk rumus simpangan baku data tunggal ini adalah ada simpangan baku populasi dinotasikan dengan sigma sama dengan akar dari resultan I ke 1 sampai N data ke I dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N. Dan ada juga simpangan baku sampel. Simpangan baku sampel ini dirumuskan dengan S sama dengan akar dari resultan I sama dengan 1 sampai N XI dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1. Perbedaan antara simpangan baku populasi dan simpangan baku sampel ini adalah simpangan baku populasi digunakan apabila nilai jumlah populasinya dapat diperhitungkan. Untuk simpangan baku sampel ini digunakan karena nilai rata-rata dari populasi itu tidak diketahui, sehingga nilai rata-rata sampel yang digunakan. Untuk kompensasi penggunaan dari rata-rata sampel ini, maka penyimpangan kuadrat dibagi dengan N dikurangi 1 bukan dengan N. Fakta yang perlu diketahui bahwa nilai ini tidak bisa menjamin nilai standar deviasi populasi. Hanya saja ini merupakan perkiraan dari itu. Kedua rumus simpangan baku tersebut melibatkan perhitungan nilai rata-rata. Nah, rata-rata. Untuk mengulasnya atau mengingat, rumus dari rata-rata itu ada dua, yaitu resultan dari I sama dengan 1 sampai ke N nilai XI dibagi N, dengan N adalah jumlah data atau apabila data tersebut diketahui nilai frekuensinya, maka nilai rata-rata bisa kita cari dengan resultan I sama dengan 1 sampai ke N FI dikali XI dibagi dengan resultan F. Ya, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini ada sebuah soal 10 orang siswa diukur beratnya, yaitu ada 70, 62, 65, 72, 80, 70, 62, 72, 77, dan 79. Lalu kita diminta untuk menghitung simpangan bakunya. Jika dilihat pada soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan simpangan baku populasi. Untuk menghitung simpangan baku populasi, terlebih dahulu kita harus menghitung nilai rata-rata dari data tersebut. Nilai rata-rata seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah resultan dari I sama dengan 1 sampai ke N XI dibagi dengan N. Resultan dari XI adalah kita jumlahkan seluruh berat siswa yang telah diperoleh, yaitu 70 ditambah 62 ditambah 65 ditambah 72 ditambah 80 ditambah 70 ditambah 63 ditambah 72 ditambah 79 dibagi N adalah banyak data. Di sini banyak data yang diukur adalah 10.
Jika dihitung, ini adalah 710 dibagi 10. 710 dibagi 10 adalah 71. Nah, di sini kita telah memperoleh nilai rata-ratanya yaitu 71. Perhitungan sebelumnya kita telah memperoleh nilai rata-rata yaitu 71. Selanjutnya kita harus menghitung nilai resultan I dari 1 sampai ke N. Nilai dari X ke I dikurangi rata-rata dikuadratkan. X ke I ini adalah nilai data ke I. Misalnya nilai data ke 1 adalah 70, nilai data ke 5 adalah 80, begitu seterusnya. Maka kita bisa substitusikan nilai ini ke rumus, yaitu 70 dikurangi nilai rata-ratanya adalah 71 dikuadratkan ditambah 62 dikurangi 71 dikuadratkan dan seterusnya. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit. Selanjutnya bisa kita hitung bahwa 70 dikurangi 71 adalah negatif 1 dikuadrat ditambah 62 dikurangi 71 adalah negatif 9 dikuadrat ditambah 65 dikurangi 71 adalah negatif 6 kuadrat ditambah 72 dikurangi 71 adalah 1 kuadrat. 80 dikurangi 71 adalah 9 dikuadrat ditambah 70 dikurangi 71 adalah 1 kuadrat ditambah 63 dikurangi 71 adalah 8 negatif 8 kuadrat. Selanjutnya 72 dikurangi 71 adalah 1 kuadrat ditambah 77 dikurangi 71 adalah 6 kuadrat dan 79 dikurangi 71 adalah 8 kuadrat adalah 1 kuadrat 1 ditambah 9 kuadrat negatif 9 kuadrat adalah 81 ditambah negatif 6 kuadrat adalah 36 ditambah 1 kuadrat adalah 1 ditambah 9 kuadrat adalah negatif 1 dikuadratkan adalah negatif 8 dikuadrat 1 dikuadrat 6 dikuadratkan 8 dikuadrat 6 4. Lalu kita jumlahkan hasilnya adalah 366. Nah, pada perhitungan sebelumnya kita telah memperoleh nilai rata-ratanya 71 dari nilai resultan I dari 1 sampai kuadratkan adalah 366. Selanjutnya kita bisa langsung substitusi ke rumus simpangan baku populasi, di mana simpangan baku adalah akar dari resultan I dari 1 sampai X ke I dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N. Nilai ini bisa langsung substitusi, yaitu 366 dibagi N adalah jumlah data. Tadi di soal diketahui bahwa ada 10 orang siswa. Akar dari 366 dibagi 10 adalah 6,05. Untuk soal yang nomor 2 ini, kita misalkan contoh soal yang pertama itu adalah pengukuran populasi dari suatu kelas yang diambil sampelnya sebanyak 10 orang siswa. Maka perhitungannya kita menggunakan rumus simpangan baku populasi. Nah, pada soal sebelumnya itu kita telah mengetahui nilai rata-ratanya itu adalah 71 dan nilai resultan I dari 1 sampai ke N, nilai X I
dikurangi rata-rata kuadrat adalah 366. Nilai N sama dengan akar dari resultan I sama dengan 1 sampai ke N, X I dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi N dikurangi 166. Jumlah siswanya tadi yang digunakan sebagai sampel ada 10 orang dikurangi 1. Jadi akar 366 dibagi dengan 9 sama dengan. Untuk contoh selanjutnya, kita diminta untuk menghitung nilai simpangan baku data tunggal yang berada pada tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti soal yang sebelum-sebelumnya, pertama kita harus menghitung terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata dari data ini adalah resultan I dari 1 sampai ke N, Fi dikali Xi. Fi adalah frekuensi ke I dan Xi adalah data ke I dibagi resultan dari F dikali 1 ditambah 13 dikali 2 ditambah 12 dikali 3 ditambah 16 dikali 4 ditambah 14 dikali 5 dibagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu 10 ditambah 13 tambah 12 ditambah 16 ditambah 14. Hasilnya adalah 206 dibagi 65, yaitu 3,17. Nah, kita sudah menemukan nilai rata-ratanya, yaitu 3,17. Selanjutnya kita harus menghitung nilai dari resultan I sama dengan 1 sampai ke N. Nilai From a distance you can tell. 1 dikurangi 3,17 kuadrat dikali 10 tambah 2 dikurangi 3,17 kuadrat dikali 13 ditambah 3 dikurangi 3,17 kuadrat dikali 12 ditambah 4 dikurangi 3,17 kuadrat dikali 16 ditambah 5 dikurangi 3,17 kuadrat dikurangi dikali 14. Jumlah dari ini adalah 121,49. Selanjutnya kita bisa langsung substitusikan ke rumus. Akar dari I sampai 1 ke N, Xi dikurangi X rata-rata kuadrat dibagi dengan N sama dengan akar dari 121,49 per N. Banyak datanya ini adalah 65 adalah 1,27. Jadi simpangan baku data pada tabel adalah 1,2. From up here. Nah, untuk materi pembelajaran pada pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Selanjutnya kita akan melanjutkan proses diskusi pada WhatsApp Group atau Google Classroom untuk mengerjakan LKPD yang bisa dikerjakan secara diskusi ataupun secara individu. Selanjutnya, ada tugas individu yang harus dikumpulkan melalui chat pribadi. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.